Indonesia bertemu dengan Thailand di leg pertama final Piala AFF yang akan bermain pada hari Rabu tanggal 29 Desember, bermain pada pukul 19.30 dan bermain di The National Stadium of Singapore. Jadi di sini partai final Piala AFF memakai sistem home away atau leg-legan, di mana Indonesia yang secara sistem besok akan sebagai tuan rumah atau home-nya. Jadi kita langsung saja memprediksi bagaimana kira-kira dari statistik data yang saya punya, dan saya akan munculkan di sini bagaimana untuk Indonesia dan Thailand nanti. Dan semuanya berdasarkan dari data, bukan dari insting feeling atau apapun ya, tapi secara hati nurani saya tetap untuk Indonesia. Tapi kita di sini anggap saja netral, kita melihat kekuatan kedua tim bagaimana. Jadi kalian jangan skip-skip video ini hingga akhir biar semua sama-sama bisa menyimpulkan apakah Indonesia atau Thailand yang kira-kira diunggulkan di leg pertama besok lawan Indonesia. Ayo kita sama-sama menyimpulkan. Indonesia dari 6 pertandingan secara keseluruhan di Piala AFF berhasil mencetak 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan belum terkalahkan. Dari 6 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 18 gol dan kemasukan 7 gol. Jadi kita langsung saja membahas bagaimana statistik di lini depan dari Indonesia. Indonesia dari 6 pertandingan berhasil mencetak 18 gol ya, dengan presentasi 3,00%. Artinya kembali lagi Indonesia masih bagus untuk di lini depan, tidak ada masalah untuk mencetak gol, dan power untuk mengunci kemenangannya pun juga sudah ada ya kalau kita lihat dari presentasi seperti ini. Tapi di sini tinggal masalah mental dan konsistensi di pemain yang mencetak gol di Indonesia itu aja. Kalau masalah power mencetak gol dan power untuk mengunci kemenangan, Indonesia sudah punya semuanya dengan presentasi 3,00%. Lalu kita juga lihat pemain yang paling banyak mencetak gol dan juga assist dari Indonesia. Irfan Jaya mencetak 3 gol, lalu ada Pratama Arhan 2 gol, lalu ada Evan Dimas 2 gol, dan juga ada Rahmat Irianto 2 gol dan Witan Sulaiman 2 gol. Ini top skor yang dimiliki oleh Indonesia ada 5. Lalu top asisnya kembali lagi kita lihat ada Witan Sulaiman dengan memberikan 3 asis. Ada Pratama Arhan kembali 2 asis, Evan Dimas kembali 2 asis, dan Irfan Jaya 2 asis. Jadi di total ini ada 5 pemain dari Indonesia yang sama-sama sudah paling banyak memberikan kontribusi. Dari Irfan Jaya yang memberikan 3 gol dan juga 2 asis. Lalu ada Pratama Arhan memberikan 2 gol dan 2 asis. Lalu ada Evan Dimas memberikan 2 gol dan 2 asis. Lalu ada Rahmat Irianto memberikan 2 gol dan Witan Sulaiman memberikan 2 gol dan 3 asis. Jadi ini cukup luar biasa. Ada 5 pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Indonesia. Lalu kita lihat ini belakang dari Indonesia ini. Indonesia di 6 pertandingan secara keseluruhan di Piala AFF ini itu kemasukan 7 gol dengan presentasi 1,17%. Jadi di sini kita bisa melihat ya, dengan lini belakang presentasi 1,17, artinya Indonesia di lini belakangnya sudah melebihi dari 0,8 atau standar dari maksimal suatu pertahanan yang bagus lah, standar yang bagus untuk pertahanan itu 0,8. Tapi Indonesia sudah melebihi dari 0,8 yang sudah 1,17% ini, ya artinya lini belakang Indonesia kembali lagi harus dipertanyakan, harus evaluasi kembali melawan Thailand ini, karena dengan rata-rata kemasukannya dengan presentasi 1,17 ini sudah lumayan tinggi. Jadi Indonesia harus cepat-cepat berevaluasi melawan Thailand nanti untuk di lini belakangnya. Itu ya. Lalu di sini saya juga harus memunculkan menit-menit gol yang biasanya Indonesia capai untuk mencetak gol ya. Kita lihat di sini menitnya. Di sini Indonesia masih ada 1 yang kosong, yaitu menit 60 sampai 75. Tapi tetap menit 75 sampai 90 Indonesia sudah ada dengan presentasi 33,3%. Artinya memang dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, Indonesia hanya 0-1 saja. Dan 5-nya sudah keisi. Bahkan di menit paling banyak mencetak gol di menit 75 sampai 90. Artinya memang menit-menit krusial Indonesia harus bisa paling enggak setiap tim itu di menit-menit krusial 75 sampai 90 itu nggak boleh nol. Dan
Ini Indonesia sudah ada, artinya sudah aman untuk Indonesia. Walaupun memang ada satu yang kosong, tapi secara keseluruhan sudah bagus untuk masalah mencetak golnya ya. Jadi kalian bisa lihat ini menit-menit yang biasanya Indonesia mencetak gol. Oke, jadi itu lalu kita lihat di 3 pertandingan terakhirnya Indonesia bagaimana, apakah ada perubahan, kita lihat sama-sama. Indonesia kemarin lawan Singapura menang 4-2, lalu lawan di leg kedua ya, leg pertama lawan Singapura imbang 1-1, lalu sebelumnya lagi menang 4-1 atas Malaysia. Jadi di sini Indonesia menang lawan Singapura itu 4-2 ya. Tapi karena ini kita berbicara untuk 90 menit, jadi di sini saya hitungnya Indonesia 2-2. Di leg kedua kemarin 2-2 karena Indonesia mencetak 2 golnya di extra time. Jadi saya nggak hitung ya. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Indonesia saya hanya menampilkan jumlah golnya saja. Itu kemasukan 7 gol, kemasukannya 4 dengan presentasi jumlah mencetak golnya 2,33% dan kemasukannya 1,33%. Artinya apa? Di lini depan dari Indonesia memang tidak ada masalah jika kita bandingkan dari 6 pertandingan secara keseluruhan. Tapi di sini yang kembali lagi kita harus soroti adalah lini belakang dari Indonesia, yang di 3 pertandingan terakhir pun tetap presentasinya di 1,33%. Jika dibandingkan dari 6 secara pertandingan keseluruhan Indonesia, ya lini belakangnya ya masih kurang baik. Jika tadi di 6 pertandingan secara keseluruhan kan Indonesia 1,17% ya presentasi kemasukannya. Ini justru di 3 pertandingan terakhir naik 1,33%. Artinya kembali lagi Indonesia harus waspada untuk masalah lini belakangnya karena ini sudah ya lumayan tinggi untuk presentasi suatu tim kemasukannya di 3 pertandingan terakhir negara gitu. Itu. Lalu kita sudah berbicara tentang Indonesia, jadi kesimpulannya untuk lini depannya baik 6 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir sudah bagus, tapi di lini belakangnya dari 6 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir Indonesia tetap masih kurang baik di lini belakangnya. Itu. Lalu kita langsung bahas untuk Thailand yang nanti secara sistem akan menjadi tim tamu ya, negara tamu gitu. Kita langsung bahas Thailand ya. Thailand dari 6 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 5 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Jadi sama-sama belum terkalahkan ya Indonesia dan Thailand. Dari 6 pertandingan secara keseluruhan Thailand berhasil mencetak 12 gol dan hanya kemasukan 1. Oke, kita langsung bahas saja untuk masalah lini depan dari Thailand. Thailand dari 6 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 12 gol dengan presentasi 2,00% ya, karena 12 dibagi 6. Artinya sama bahwa untuk power mencetak gol itu sudah tidak ada masalah untuk Thailand dan juga power untuk mengunci kemenangan sudah aman untuk Thailand. Jadi sudah intinya untuk pemain-pemain yang mencetak gol ini sudah bagus lah, tidak ada masalah, sama seperti Indonesia ya. Kita sedikit sambil menyimpulkan. Lalu kita lihat pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Thailand ya, karena ini Thailand di lini depannya sudah tidak ada masalah. Kita lihat untuk Thailand ada nama Terasil Dangda yang sementara menjadi top skor yaitu mencetak 4 gol, lalu ada Sarachat mencetak 2 gol, lalu ada Songkrasin mencetak 2 gol. Hanya ada 3 saja pemain yang mencetak golnya minimal, saya ambil 2 ya, yang satu-satu masih banyak lagi, baik Indonesia baik Thailand, tapi saya ambil minimal 2 gol saja. Lalu untuk assist kita lihat ada siapa? Ada Waerawat Nodom memberikan 3 assist, lalu ada Kanitsri Bumpen memberikan 2 assist ya. Jadi ada 5 juga pemain dari Thailand yang sama-sama paling banyak memberikan kontribusi untuk Thailand ya, terutama untuk Terasil Dangda yang perlu harus dicermati yang sudah mencetak 4 gol. Jika Indonesia boleh dibilang semuanya rata-rata sama untuk pemain yang mencetak gol. Tapi di sini hanya ada Terasil Dangda saja yang terlihat paling mencolok, ibaratnya seperti itu. Kalau Indonesia merata ya. Ini Terasil Dangda yang perlu harus dicermati. Jadi ada 5 pemain ya dari Thailand yang sama-sama sudah memberikan banyak kontribusi untuk negara Thailand sepanjang Piala AFF ini. Lalu kita lihat ini belakangnya Thailand dari 6 pertandingan secara keseluruhan. Thailand dari 6 pertandingan secara keseluruhan ini hanya kemasukan 1 dengan presentasi 0,17%. Nah ini
Ya, jadi di lini belakang dari Thailand itu sangat luar biasa, sangat bagus, sangat solid karena hanya kemasukan 1 dan presentasinya 0,17. Jika saya tadi bilang minimal maksimal standarnya itu 0,8, tapi di sini justru Thailand hanya 0,17 ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa Thailand di lini belakangnya sangat bagus, sangat solid. Jadi ini kembali lagi kita sebagai pendukung Indonesia harus bisa mempunyai strategi nih ya, karena di pertahanannya Thailand seperti ini presentasinya. Sangat luar biasa di lini belakangnya. Oke, lalu kita lihat di menit-menit gol yang Thailand miliki ya. Ini saya sudah tampilkan. Thailand di sini juga sama seperti Indonesia, kosong pada menit 60 sampai 75 ya, sama seperti Indonesia. Tapi kembali lagi di semua segmen waktu dari 6 segmen waktu hanya 1 saja yang bolong, artinya 5 sudah dikuasai semua, terutama pada menit 75 sampai 90. Thailand pun sudah boleh dibilang paling banyak juga mencetak golnya, yaitu 33,3%. Sama seperti Indonesia, artinya di menit-menit krusial akhir pertandingan, Thailand pun sudah aman atau artinya bisa mencetak gol juga, sering mencetak gol juga di menit 75 sampai 90. Jadi intinya dari Thailand untuk masalah segmen waktu sudah bagus, terutama di menit 75 sampai 90 sudah aman juga. Itu dari segmen waktu dari Thailand. Lalu kita langsung bahas 3 pertandingan terakhir Thailand bagaimana, apakah ada penurunan di lini belakangnya, terutama ya kita lihat. Thailand kemarin di leg kedua lawan Vietnam imbang 0-0, lalu di leg pertama kembali lagi lawan Vietnam menang 2-0, lalu sebelumnya lagi di fase grup menang 2-0 atas Singapura. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Thailand berhasil mencetak 4 gol dan kebobolan kemasukan 0 ya. Jadi 3 pertandingan terakhir Thailand belum pernah kemasukan. Wow, ini sangat luar biasa. Kita lihat ya, jadi dengan rata-rata presentasi jumlah mencetak golnya 1,33% dan jumlah kemasukannya 0,00%. Artinya di lini depan dari Thailand memang ada penurunan. Ya, karena tadi kita lihat jika kita bandingkan dari 6 pertandingan terakhir kan 2,00% ya, tapi di 3 pertandingan terakhir justru terlihat ada penurunan 1,33%. Ya, jadi intinya di lini depan dari Thailand memang ada penurunan walaupun nggak terlalu signifikan banget. Tapi kalau kita ngomongin data, ya kita harus secara real mengatakan Thailand ada penurunan di lini depannya. Lalu untuk masalah lini belakangnya, ya kembali lagi, ini cukup bagus karena tanpa kemasukan di 3 pertandingan terakhir dengan presentasi 0,00%. Jadi di lini belakang Thailand sama seperti 6 pertandingan secara keseluruhan, sangat bagus, sangat solid, tetap dibuktikan oleh timnas Thailand. Jadi itu yang saya sudah review baik Indonesia dan Thailand. Jadi kita sekarang sama-sama menyimpulkan siapakah yang patut diwaspadai atau diunggulkan dari kedua negara ini. Dan saya berharap Indonesia ya tentunya. Oke, kita langsung bahas dari lini depan dulu kedua tim negara ini bagaimana Indonesia dan Thailand. Kita lihat. Indonesia dari 6 pertandingan secara keseluruhan itu berhasil mencetak 18 gol dengan presentasi 3,00%. Dan Thailand dari 6 pertandingan secara keseluruhan berhasil mencetak 12 gol dengan presentasi 2,00%. Di sini dulu artinya di 6 pertandingan secara keseluruhan baik Indonesia dan Thailand sama-sama sudah tidak ada masalah untuk mencetak gol. Walaupun di sini Indonesia lebih tinggi presentasinya, tapi saya ambil standarnya itu 1,500% untuk standar minimalnya di lini depan kedua negara yang bagus. Dan di sini kedua negara sudah punya, walaupun Indonesia lebih tinggi dikit, bukan tinggi dikit ya, tapi memang Indonesia sudah bagus. Tapi intinya untuk kedua negara ini secara lini depannya sudah sama-sama bagus. Sudah sama-sama bagus. Ya, dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, jika Thailand, Indonesia dulu. Indonesia dari 3 pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 7 gol dengan presentasi 2,33%. Dan Thailand dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 4 gol dengan presentasi 1,33%. Nah, di sini baru terlihat bahwa Indonesia di masalah mencetak golnya atau lini depannya itu masih di 3 pertandingan terakhir masih lebih bagus Indonesia. Walaupun memang Indonesia lawan Singapura kemarin di leg kedua yang menang 4-2, saya hanya hitung 2 sama ya.
karena di sini nggak ada extra time yang dilakukan oleh Thailand. Maka dari itu kita harus berimbang. Indonesia juga di extra time kita nggak hitung. Jadi intinya di lini depan atau pemain yang mencetak gol di Indonesia dan Thailand itu di tiga pertandingan terakhir masih dipegang oleh Indonesia. Jadi kesimpulannya untuk masalah mencetak gol itu masih berada di Indonesia ya, karena kalau kita lihat di 6 pertandingan secara keseluruhan memang seimbang. Tapi di 3 pertandingan terakhir Indonesia tetap konsisten dan Thailand ada penurunan. Maka dari itu kita bisa lihat di lini depannya Indonesia lebih diunggulkan. Walaupun memang lawan Singapura melawan 9 pemain ya, tapi bagaimanapun ini dari data, kalian simpulkan sendiri bagaimana. Jadi untuk masalah lini depan Indonesia yang lebih diunggulkan seperti itu. Lalu kita lihat lini belakang dari kedua negara. Jika Indonesia dari 6 pertandingan itu kemasukan 7 gol ya, dengan presentasi 1,17%, dan Thailand di 6 pertandingan secara keseluruhan hanya kemasukan 1, presentasinya 0,17%. Artinya jelas di sini lini belakang dari Thailand jauh lebih bagus ketimbang dari Indonesia ya, ini datanya. Lalu di 3 pertandingan terakhir jika Indonesia kemasukan 4 dengan presentasi 1,33% dan Thailand belum kemasukan dengan presentasi 0,00%. Artinya di lini belakang jelas dari 6 pertandingan secara keseluruhan dan 3 pertandingan terakhir Thailand yang lebih baik daripada Indonesia. Jadi di lini belakangnya Thailand yang lebih diunggulkan. Lalu kita lihat juga pemain yang paling berkontribusi. Tadi saya sudah jelaskan ya, walaupun nggak terlalu berpengaruh, tapi intinya sama ya, Indonesia dan Thailand memiliki 5. Jadi sama-sama boleh dibilang seimbang. Ini datanya saya sudah berikan. Kalian bisa lihat ya, di sini Indonesia ada 5, Thailand juga ada 5. Artinya untuk masalah kontribusi pemain, baik yang mencetak gol, baik yang memberikan assist, sama-sama seimbang. Lalu kita juga lihat untuk masalah menit-menit gol atau menit-menit waktu, di sini saya tampilkan ya. Ini jadi walaupun memang sama-sama kedua tim di menit 60 sampai 75 0% ya, belum pernah mencetak gol di menit segini, dan di menit 75 sampai 90 justru Thailand dan Indonesia sama-sama paling banyak mencetak gol. Artinya di masalah menit krusial atau menit biasanya negara Indonesia atau Thailand mencetak gol itu sama-sama seimbang. Ini ya, datanya seperti ini. Jadi paling itu saja yang saya bisa bacakan karena ini datanya masih terlalu minim. Jadi kita langsung saja melihat kesimpulannya bahwa di lini depan memang Indonesia diunggulkan, walaupun memang Indonesia kemarin menang lawan Singapura karena Singapura bermain dengan 9 pemain. Tapi kalau kita ngomongin data, saya hanya berbicara tentang data. Jadi ya kesimpulannya tetap Indonesia di lini depannya lebih diunggulkan karena Thailand tadi ada penurunan. Lalu di lini belakangnya itu Thailand, dan masalah untuk pemain paling banyak berkontribusi itu seimbang, dan masalah menit gol atau menit krusial itu juga seimbang. Jadi datanya seperti ini, dan besok adalah leg pertama di kandang Indonesia, walaupun secara faktanya tetap bermain di Singapura yang sebagai tuan rumah. Jadi sebenarnya walaupun ini home away, tapi di tempat yang netral saya kira tidak terlalu banyak berpengaruh. Maka dari itu saya nggak masukkan statistik atau data perbandingan home away, karena kan harusnya Indonesia yang diunggulkan karena sebagai tuan rumah. Tapi karena ini netral mainnya, jadi bagaimanapun saya nggak hitung untuk masalah home away-nya. Jadi ini data yang saya bisa berikan kepada kalian. Jadi bagaimanapun kembali lagi untuk kalian simpulkan sendiri bagaimana, apakah Indonesia lebih baik atau Thailand yang lebih baik. Kalian bisa simpulkan dari data ini. Kalau kita lihat sih boleh dibilang seimbang ya, karena seimbangnya ada 2, Indonesia di lini depannya dan di lini belakangnya Thailand. Jadi saya nggak prediksi skor sesuai angka. Seperti biasa saya harus ingatkan, kalau berbicara tentang timnas Indonesia, saya tidak pernah mau untuk memprediksi skor secara angka. Tapi saya hanya ingin menyimpulkan datanya bagaimana untuk kedua negara, dan ini hasilnya kalian yang menyimpulkan. Kita sebagai warga Indonesia harus mendukung Indonesia. Semoga bisa memberikan yang terbaik melawan Thailand. Andai saja memang bisa menjuarai Piala AFF itu sangat luar biasa. Tapi intinya di sini sebagai kita warga Indonesia, kita harus minimal ingin yang terbaik untuk Indonesia. Jadi itu aja, kita harus optimis Indonesia bisa menjuarai Piala AFF di leg pertama dan leg kedua.
Semoga ini bisa menjadi kado untuk awal tahun ya di 2022 nanti. Itu aja yang aku bisa berikan kepada kalian. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton prediksi skor ini, konten saya, video ini hingga akhir tanpa di skip. Respect banget buat kalian, dan nanti kita coba ketemu di prediksi skor atau review selanjutnya. Thank you ya. See you.